Oke, selamat pagi kepada kita semua ya. Jadi biar tidak berlama-lama, sekarang kakak bapak akan menyampaikan materi kita tentang tumbuhan. Ini materi kelas 10 ya. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang materi lumut. Jadi hari ini akan dijelaskan tentang materi pada tumbuhan paku ya. Ingat ya, paku ya, bukan paku untuk menokok ya, tapi ini tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku itu dalam bahasa Latin disebut namanya adalah Pteridophyta. Ini dia ya, dalam bahasa Latin namanya adalah Pteridophyta. Jadi sama seperti lumut kemarin, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari tumbuhan paku itu sendiri ya. Di sini akan saya jelaskan ya. Jadi tumbuhan paku itu sudah merupakan tumbuhan yang sejati. Kenapa dikatakan dia tumbuhan yang sejati? Karena dia sudah memiliki batang, akar, dan daun yang jelas ya. Dia sudah mempunyai batang, akar, dan daun yang jelas. Jadi katakan dia sebagai tumbuhan yang sejati. Beda dengan lumut ya. Dia batang, akar, dan daunnya belum jelas. Yang berikutnya pada tumbuhan paku, batangnya itu sudah memiliki jaringan pembuluh. Ya, sudah mempunyai xilem dan floem, dan xilem floemnya itu dia bertipe konsentris. Ya, nah, yang berikutnya lagi adalah tumbuhan paku itu dia mampu bermetagenesis sama seperti lumut, yaitu mampu dia mengalami pergiliran keturunan. Dalam pergiliran keturunan bisa dijumpai ada fase sporopit, ada fase gametofit. Ya, sporopit itu tetap sama, artinya adalah fase yang mampu menghasilkan spora, dan gametofit artinya adalah fase yang mampu menghasilkan gamet, ya kan? Nah, jadi kalau dia fase sporofit itu pada tumbuhan paku itu selalu dominan, ya kan? Beda dengan tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan lumut itu yang dominan adalah gametofitnya, ya. Yang berikutnya lagi adalah pada tumbuhan paku, ujung daunnya itu dia menggulung, ya kan? Jadi ini dia ujung daunnya itu menggulung. Ini dia ujung daun menggulung. Yang berikutnya dia mempunyai akar yang bertipe serabut, ya. Akar pada tumbuhan paku berserabut, ya kan? Dan pada akarnya ini juga ditemukan jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh pada akarnya tumbuhan paku itu juga bertipe konsentris. Ingat ya, bertipe konsentris. Yang berikutnya, daun pada tumbuhan paku itu bisa kita beda-bedakan ya. Yang pertama berdasarkan ukurannya. Berdasarkan ukurannya, daun pada tumbuhan paku ada dua, yaitu makrofil dan mikrofil, ya kan? Sementara kalau dari segi fungsinya, ya, daun pada tumbuhan paku itu ada tiga, ya. Yang pertama ada yang disebut namanya sebagai tropofil, yaitu bisa berfotosintesis atau sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua namanya sporofil, yaitu daun untuk penghasil spora, tapi dua-duanya ini juga bisa terdapat pada daun sehingga disebut nama daunnya adalah troposporofil. Troposporofil artinya adalah daun yang mampu untuk tempat fotosintesis dan menghasilkan spora ya. Jadi daun bisa kita klasifikasikan berdasarkan ukurannya. Ada dua ini, makro dan mikro. Makro ukuran besar, mikro ukuran kecil. Fungsinya ada tiga, tropofil, sporofil, dan troposporofil. Tropofil sebagai tempat berfotosintesis, sporofil sebagai penghasil spora, troposporofil itu tempat dua-duanya, tempat berfotosintesis dan tempat untuk penghasil spora. Itu kira-kira ciri-ciri dari tumbuhan paku. Saya rasa sudah mengerti semua, ya kan? Sebelum kita lanjut, dihayati dulu, ya kan? Jangan dulu kemana-mana, dipikirkan dulu pelan-pelan, ya kan? Mana tahu nanti ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar, ya. Jadi sebelum kita lanjut, jadi dicatat dulu ini. Bapak mau mengopi dulu ya. Jadi ketika ciri-ciri pakunya sudah dimengerti ya, sekarang kita lanjut ke klasifikasi tumbuhan paku ya. Jadi klasifikasi ini kan adalah pengelompokan ya berdasarkan persamaan yang dimilikinya ya. Jadi di sini paku bisa kita klasifikasikan berdasarkan yang pertama jenis sporanya, nanti yang kedua berdasarkan struktur tubuhnya ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan jenis sporanya ya. Jadi tetap semangat ya.
Di sini akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah berdasarkan jenis sporanya, paku itu yang pertama adalah paku homospor. Ya, homo artinya sama. Ya, spora ya alat untuk reproduksinya. Jadi sporanya adalah satu jenis ya. Jadi pada paku homospor ada satu jenis spora, ya kan? Contohnya siapa? Lycopodium clavatum ya, atau paku kawat ya. Jadi contohnya Lycopodium clavatum, dalam bahasa Indonesia adalah paku kawat. Jadi tadi kan pada ciri-cirinya paku itu dia mampu bermetagenesis. Jadi kalau paku homospor itu gimana cara bermetagenesisnya? Ya beginilah. Ya, ini dia ya. Jadi spora ya kan akan berkembang menjadi protalium. Ya, protalium ini akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium itu ingat jantan ya. Kalau jantan kan pasti menghasilkan yang namanya sperma ya. Pasti ini betina, archegonium itu betina. Dia pasti menghasilkan ovum. Jadi ketika sperma membuahi ovum, terjadilah fertilisasi, namanya hasilnya adalah zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Paku ini akan berkembang menghasilkan sporofil dan ada sporangiumnya. Nanti sporangium inilah anak-anakku yang akan bermeiosis kembali menghasilkan spora. Itu dia ya. Jadi perhatikan, kalau pada tumbuhan lumut, lumutnya yang di atas ya. Jadi kan kalau lumut kita ulang spora, protonema, lumut, ya kan? Jadi kalau lumut dia itu N haploid, tapi kalau pada tumbuhan paku, pakunya di bawah. Paku itu 2N ya. Dan inilah fase sporofit. Ini fase sporofit. Jadi fase sporofit adalah fase yang 2N. Ya kan? Dan inilah fase yang dominan. Jadi kalau pertanyaan seperti ini nah, Joltop dia mendaki sebuah bukit. Dia menemukan berbagai macam tumbuhan paku, ya kan? Yang dilihat Joltop itu adalah fase apa? Gametofitnya atau sporofitnya? Jawab saja, itu adalah fase sporofit. Ingat aja lah, pada tumbuhan paku yang dominan adalah sporofit. Dominan itu sering dilihat, ya kan? Yang sering nampak oleh mata manusia. Itu dia nak ya. Jadi inilah dia. Jadi kalau ditanya lagi pada tumbuhan paku, fase gametofitnya yang mana? Ya ini fase gametofitnya, protalium ini. Itu fase gametofitnya yang menghasilkan gamet. Kalau sporofitnya yang mana? Ya tumbuhan paku itu sendiri. Ya tumbuhan paku itu sendiri. Itu dia ya. Itu tentang klasifikasi pada tumbuhan paku berdasarkan jenis spor yang pertama, yaitu paku homospor. Ya, yang berikutnya selain paku homospor ada juga namanya nanti disebut namanya paku heterospor. Ya kan? Kalau paku heterospor artinya apa, Pak? Hetero artinya adalah berbeda. Jadi kalau pada paku heterospor ada dua jenis spora yang berbeda. Contohnya siapa? Selaginella widenoi atau pakirane dan Marsilea crenata atau semanggi. Ya kan? Bagaimana proses metagenesisnya? Beginilah dia. Ya, nah, jadi dapat naikkan sedikit. Ini dia. Ya. Jadi ada dua jenis spora tadi kalau pada paku heterospor, ya kan? Yaitu siapa spora itu? Ada mikrospora dan ada makrospora. Ya, mikro itu selalu identik dengan jantan. Makro selalu identik dengan betina. Berarti kalau mikrospora itu adalah spora jantan. Kalau makrospora itu adalah spora betina. Jadi kalau pertanyaan pada paku heterospor, siapakah spora yang berbeda itu? Ya inilah dia. Mikrospora dan makrospora. Saya mikro pasti menghasilkan mikroprotalium. Ingat aja tadi nak, kalau pada paku homospor kan spora protalium. Nah itu kan jadi tambahkan kata-kata mikro saja ya. Jadi mikrospora, mikroprotalium ini jantan pasti menghasilkan antheridium. Antheridium itu selalu identik dengan jantan. Kalau jantan pasti sperma dong. Nah, kalau dia makrospor, ya tambahkan aja kata-kata makro lagi. Makroprotalium, archegonium. Archegonium itu selalu untuk betina. Betina pasti menghasilkan ovum. Jangan terbalik ya. Jangan di sini mikroprotalium, dirimu buat di sini archegonium, masalah dong.
Itu salah, ya kan? Itu salah total itu, nah, ya kan? Jadi ini dia spermatozoa, ovum, ketemu mereka menghasilkan zigot yang 2N. Zigot ini akan menghasilkan paku, dan paku ini akan menghasilkan mikrosporofil kembali. Ini makro. Tadi kalau pada paku homospor, ya kan? Pada paku homospor, zigot, paku, sporofil. Tidak dibedakan sporanya. Tidak dibedakan sporofilnya. Kenapa tidak dibedakan? Karena satu jenis spora. Kalau ini kan beda jenis spora, makanya harus dibedakan. Jadi paku mikrosporofil, mikrosporangium. Sama dengan ini paku, makrosporofil, makrosporangium. Nanti mikrosporangium inilah yang akan menghasilkan mikrospora. Jadi ini naik ke atas mikrospora. Makrosporangium naik ke atas makrospora. Kok bisa 2N menjadi N, 2N menjadi N? Karena mereka mengalami meiosis, ya. Jadi ini mikrosporangium menjadi mikrospora, 2N jadi N, makrosporangium menjadi makrospora, 2N jadi N karena melalui proses meiosis. Itu heterospor. Jadi pada heterospor sebenarnya tidak ada yang susah, nak. Hanya ininya saja yang dibuat bercabang-cabang. Ini makrospora, mikrospora. Kalau makrospora, makroprotalium di bawahnya, sama dengan ini, ya. Nah, itu dia. Yang berikutnya paku yang jenis ketiga, ya. Jadi berdasarkan jenis spora ada 3 paku. Ada paku homospor, ada paku heterospor. Yang berikutnya lagi, nakku, adalah ada paku yang disebut namanya paku peralihan, ya kan? Paku peralihan artinya gimana, Pak? Paku peralihan artinya adalah bentuk dan ukuran sporanya sama. Jadi nggak bisa kita bedakan. Bentuknya sama, ukurannya sama. Itu dalam istilah nama lainnya adalah isospora. Tapi meskipun bentuk dan ukurannya sama, fungsi mereka berbeda. Fungsi sporanya berbeda. Ada yang berfungsi sebagai jantan, ada yang berfungsi sebagai betina. Lah, kenapa Pak tidak disebut aja namanya? Kalau jantan kan tadi mikrospora, kalau betina makrospora. Oh, nggak bisa, nak. Tidak bisa kita sebut seperti itu karena ukuran mereka sama, ya. Ukuran mereka sama. Kalau mikrospora dengan makrospora tadi itu karena ukurannya berbeda. Kalau mikro ukurannya kecil, makro itu ukurannya besar. Ini ukurannya sama, ya kan? Tapi fungsinya beda. Ada yang berfungsi sebagai jantan, ada yang berfungsi sebagai betina. Coba contohnya Equisetum debile, yaitu paku ekor kuda. Gimana? Hampir sama dengan paku heterospor tadi, cuma kalau paku heterospor atasnya ini kan tadi kan mikrospora, makrospora, ganti saja menjadi spora jantan, spora betina. Spora jantan bawahnya protalium jantan dong. Kalau spora betina bawahnya protalium betina dong. Kalau jantan itu antheridium, jangan kebalik, ya. Kalau betina itu archegonium. Antheridium sperma, archegonium ovum. Ketemu mereka zigot lagi 2N, paku lagi 2N. Ini dari sporofil tadi. Ini sporofit, ya kan? Paku sporofit itu penghasil sporanya. Yang berikutnya lagi adalah paku ini akan menghasilkan sporofil jantan dan sporofil betina. Sporofil jantan menghasilkan sporangium jantan, sporofil betina menghasilkan sporangium betina. Itu dia metagenesisnya, ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk menghafal itu. Gampang sekali, ya. Tadi kalau dia heterospor, ya ini mikrospora, makrospora, ganti di sini. Itu aja dia, ya. Jadi kalau dia paku peralihan artinya adalah paku yang dimana spora bentuk dan ukurannya sama tapi fungsinya berbeda. Ada yang berfungsi sebagai spora jantan, ada yang berfungsi sebagai spora betina. Itu dia tentang klasifikasi paku berdasarkan jenis sporanya. Ada paku homospor, ada paku heterospor, dan ada paku peralihan. Sekarang kita akan bahas kembali tentang klasifikasi berdasarkan ciri tubuh. Nah, ya, ada 4, ya. Berdasarkan ciri tubuh ada 4. Tadi kalau berdasarkan sporanya ada 3. Berdasarkan ciri tubuhnya ada 4. Yang pertama paku purba atau Psilopsida, ya kan? Ciri-cirinya adalah tak berdaun atau dia punya daun, daunnya kecil, berukuran kecil. Dan kebanyakan paku purba ini hidup di zaman purba. Ya, hidup di zaman purba sehingga para ahli-ahli itu menemukan paku purba sekarang dalam bentuk fosil. Tapi tenang, masih ada yang hidup sekarang dan tapi jarang ditemukan. Siapa itu? Namanya Psilotum.
Itu paku purba. Ini paku paling sederhana. Yang berikutnya ada paku kawat atau Lycopsida. Paku kawat itu dia daunnya kecil dan daunnya itu tersusun secara spiral, ya. Sporangiumnya atau kotak sporanya itu di ketiak daun tadi dan dia berbentuk seperti kerucut, yaitu bentuknya strobilus. Itu dia. Siapa contohnya? Lycopodium, ya kan, Selaginella dan Isoetes, ya. Jadi Lycopodium, Selaginella dan Isoetes itu contohnya. Yang berikutnya ada paku ekor kuda, yaitu Spenopsida. Apa itu Spenopsida? Ciri-cirinya dia berdaun kecil dan daunnya tunggal dan tersusun melingkar. Siapa contohnya? Equisetum dan Calamites, ya. Jadi contohnya Equisetum dan Calamites. Yang keempat atau yang terakhir namanya adalah paku sejati atau Pteropsida. Bagaimana ciri-cirinya? Berdaun lebar, besar dan lebar. Daun mudanya menggulung dan sporangiumnya itu ada pada sporofil atau daun penghasil spora tadi, ya kan? Siapa contohnya? Marsilea crenata atau semanggi dan Adiantum cuneatum atau suplir. Jadi berdasarkan ciri tubuhnya, ya kan, paku ada 4. Paku purba atau Psilopsida, paku kawat atau Lycopsida, ada paku ekor kuda atau Spenopsida, dan paku sejati atau Pteropsida. Ingat aja itu, ya kan? Jadi kalau berdasarkan spora ada 3, homspor, heterospor, dan peralihan. Berdasarkan ciri tubuhnya ada 4, purba, kawat, ekor kuda, dan sejati, lengkap dengan ciri-cirinya, ya. Itu dia tentang klasifikasi tumbuhan paku. Jadi ciri-cirinya sudah, klasifikasinya sudah, ya kan. Sekarang kita tinggal ke manfaatnya. Apa sih manfaat dari tumbuhan paku, ya kan? Manfaat tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Dia bisa digunakan sebagai tanaman hias, ya. Tanaman hias, tak oleh tanaman hias, ya, mempercantik, memperindah. Siapa contohnya? Adiantum cuneatum atau suplir, Selaginella widonoi atau rane, ya kan. Bisa juga digunakan sebagai bahan obat-obatan, contohnya Lycopodium clavatum atau paku kawat, ya kan. Sayuran juga bisa dimakan dia loh, ya kan. Ada yang bisa dimakan, contohnya Marsilea crenata atau semanggi, ya. Jadi demikian tentang tumbuhan paku, ya kan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa membantu. I love you all, dan dipahami di rumah, ya kan, dipelajari ulang. Ini hanya sebagai bahan untuk membantu adik-adik semua atau rekan-rekan semua dimanapun berada, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Sayonara, I love you all.